Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam yang atas karunia dan rahmatnya kita bisa berjumpa lagi dalam acara Zoom Herbal Utama episode ke-94. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarga dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah di episode ke-94 ini kembali saya ditemani oleh Pak Erik Arya tadi. Pak Erik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Erik? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, Pak Erik ini semakin hari semakin fresh terus Pak Erik. Iya, Apa ini Masya rahasianya Pak Erik? Allah, iya. Rahasianya harus tetap bahagia, Harus tetap bahagia apapun kondisi. apapun kondisinya. Kalau pengen bahagia satu hari, apa resepnya Pak Erik? Tidur. Masih ingat ternyata Pak Erik. Kalau ingin bahagia satu bulan Pak Erik. Satu bulan kita nikah lagi. Kalau ingin bahagia terus Pak Erik. Cintai pekerjaan. Masya Allah. Ini quotes yang Pak Erik dapatkan ketika ikut event Mayday bersama Dinas Tenaga Kerja ya Pak Erik. Betul, Ya. betul. Masya Ya, Allah. semoga teman-teman selalu bisa bahagia. Salah satunya bisa dengan mencintai pekerjaannya. Tapi kalau bosan atau benci dengan pekerjaannya mungkin ya Pak. Tiap hari ketemu lagi mungkin jadi stres ya Pak Erik ya. Tapi kalau Iya. mencintai pekerjaannya mungkin Iya, asik-asik betul. aja ya Iya, menjalannya ya Pak betul. Erik. Alhamdulillah episode 94 ini kita mau melanjutkan ya Pak Erik ya tentang Iya. materi swamedikasi, yaitu bedah buku dari bukunya yang ditulis langsung oleh Pak Erik Arya tadi, Sembuh dan Sehat dengan Swamedikasi. Yang kemarin kita udah bahas nih, ada beberapa bab yang sudah kita bahas, tapi seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan inti dari buku ini, kita mau ngobrol-ngobrol dulu dengan Pak Erik. Seminggu yang lalu beliau itu ngapain aja. Oke, kemarin saya tuh lihat Pak Erik kedatangan tamu Pak Erik. Bener ya? Iya. Tamunya ini ada serombongan tapi dari daerah yang berbeda-beda. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, dan ada yang dari Tangerang sama Kebumen. Ini bisa diceritain Pak Erik. Kunjungan Iya, dari Masya siapa dan ngapain aja mereka ini Pak Erik? Kemarin tuh ada mitra dari Tangerang, Kebumen, kemudian juga ada dari Kalimantan dan juga Sumatera. Oke, siap. Jauh sekali ini. So, sebagaimana sering kita sampaikan di Zoom kita ya Pak Angga ya, salah satu ikhtiar kita. Makanya ada aktivitas yang back office sama front office. Bener. Back office kita bagaimana mengelola bisnis kita, manajerial. Kalau sistem, kalau bahasa lagi itu namanya tata kelola. Wih. Tata kelolanya kayak apa gitu kan. Oke, siap. Ada namanya front office. Front office ini kita berhubungan dengan pihak luar. Nah, kita sering sebutkan ke teman-teman, effort untuk jagain pelanggan kita atau market existing kita itu lebih ringan, lebih mudah, lebih gampang dibandingkan nanti kita ada effort untuk mendapatkan pelanggan-pelanggan baru. Nah, new market ya, Iya. new customer. Kemarin juga kita sampaikan bagaimana kemudian hukum Pareto-nya. Oke. 80% omset bisnis kita itu ditopang oleh 20% pelanggan loyal kita. Wih. Nah, ini kemarin yang datang beberapa memang jaringan kita yang sedang memaintain jaringannya, Oke, dan siap. salah satu ikhtiarnya menghantarkan ke kita Pak Angga. Oke. Memperkenalkan ini loh pabriknya, ini loh produsennya, ini loh tempat produksi pabriknya. Oke, Yang notabene memang yang dari Sumatera ataupun dari Kalimantan belum pernah sama sekali ke sini, baru Oke. kali pertama Pak Angga. Sehingga experience tersendiri bagi mereka yang belum pernah sama sekali melihat pabrik jamu. Oke. Itu kita ajak keliling, kemudian sharing-sharing sama diskusi Oke, sampai sore kemarin, Masya Allah. Oke, jadi salah satu kegiatan yang dilakukan Herbal Utama itu memaintain jaringan distribusinya ya Pak Erik ya. Iya betul, pelanggan kita. Nah, ini yang pokok. Berarti ketika interaksi atau ketemu itu nggak semata-mata hanya ngomongin ordernya mana. Oke.
nggak pernah chat, nggak pernah WA, nggak pernah Telegram, tiba-tiba tanya WA, kapan order, ordernya mana gitu ya. Iya. Nggak melulu seperti Nggak itu ya melulu Pak Erik. seperti itu. Terus apa aja Pak Erik yang dilakukan di sini itu kan melihat-lihat diskusi ya. Kira-kira ada insight apa ini yang Pak Erik mungkin bisa share ke kita yang ada di sini di live Zoom kita ini, insightnya apa Pak? Mungkin si agen ini mungkin puas dengan layanan ini atau suka dengan produk ini gitu. Sebelum masuk ke situ Pak, saya mau mengingatkan ke teman-teman semuanya tentang tadi merawat market existing tadi Pak. Terkadang memang ketika kita melakukan aktivitas kemarketingan, memaintain market existing atau pelanggan loyal kita, itu seolah-olah kan nggak ada prestasi gitu Pak. Iya. Nggak ada sales di situ Pak. Malah mungkin cuma ada pengeluaran Pak Erik. Nah, bahkan ada cost di situ. Ada cost di situ. Ada cost di situ untuk misal membersamai sampai ke Magelang, kemudian di Magelang juga ada cost ini itu. Nah, ini saya mau ingatkan ke teman-teman semuanya dan sering saya sampaikan bahwasanya harus punya mental petani Pak. Apa itu mental petani? Ya memang ada saatnya memang kita mupuk, nggak ada hasilnya memang. Mupuk kan nggak ada hasilnya Pak. Iya nggak, ngerawat itu kan nggak ada hasilnya. Mupuk, ngerawat, nyebut ilalang itu kan nggak ada hasilnya. Tapi ingat, kalau ada saatnya kita panen. Oke, siap. Iya Ilmu petani berarti ya Pak Erik ya? Iya. Oke. Mitra-mitra kita tadi kan nggak tiap hari order ke kita. Iya nggak? Tapi nanti ada saatnya dia order ke kita. Ada waktunya dia kelak nanti order ke kita. Nah itu panennya, salesnya kan situ. Tapi kalau kita nggak pernah ngelakuin tadi mupuk, ngerawat, menjaga tadi, nggak ngelakuin itu, kemudian kita ingin panen, order terus, nggak bisa. Oke, siap. Nggak bisa. Itu sebuah keniscayaan Pak. Oke. Sebuah keniscayaan. Makanya seolah-olah tadi cost tadi Pak, kayak nggak ada prestasi. Oh iya. Iya nggak ada. Waduh, cuan rek. Makanya ini nanti yang bedain antara pedagang dan pebisnis Pak. Oke. Kalau pedagang kan memang yang di sini kan ngejar sales stok ya. Sales saat ini aja mau dipikirkan. Nah ini menarik. Kemarin salah satu rekanannya itu bilang ke yang punya jaringan tadi, dia bilang gini. Yang satu itu dia bilang gini, karena memang baru ya, baru yang dari Kalimantan itu Pak, beliau baru, kemudian dia sistem pemasarannya memang offline bukan online Pak, dari door to door. Kalau kita ngomong offline seolah-olah nggak relevan, ternyata beliau masih door to door dan sudah jalanin beberapa produk kita Pak. Gastrohio, testimoninya kemarin dilihatkan juga ke saya, kemudian Gamat, kemudian Habatus Sauda. Nah kemarin beliau nego ke yang jaringannya yang tadi, bagaimana kemudian saya dibantu bagaimana tentang inventory, karena memang door to door dan banyak cabangnya. Kalau kemudian kita nggak dibantu tentang inventory stok, nanti pas habis saya ada jeda nunggu waktu barang datang. Nah beliau ngomong, yang tadi punya jaringan tadi, nggak apa-apa saya bantu, yang penting nanti tetap disiplin bagaimana pembayarannya. Misal dikasih tengah waktu tempo seminggu atau 2 pekan, tetap dilakukan itu. Nah ini salah satu contoh treatment real yang kita saksikan ya Pak, ya. Bagaimana kemudian yang penting itu komitmen Pak, kepercayaan dan komitmen. Beliau juga cerita sebetulnya saya sih oke aja, yang penting komitmen dan kepercayaan. Karena jujur saja beliau bilang gini ke yang dari Kalimantan itu, berapa banyak kemudian sudah dikasih kepercayaan, kemudian sudah dikasih kelonggaran, kemudian nggak ada omongan, misal telat bayarnya dan segala macamnya, nggak ada omongan, sehingga ya
sangkanya kan sangka buruk Pak akhirnya, Pak. Muntabir gitu ya Pak Erik ya. Iya. Mundur tanpa berita, Nah, tiba-tiba seperti itu. hilang gitu ya. Iya, padahal ketika dia ngomong aja, komunikasi saja, insya Allah dikasih udur. Dikasih udur. Nah, ini yang mahal ini Bang. Oke. Dalam bermuamalah, berbisnis, itu kepercayaan nomor satu. Oke. Ini insight yang mahal yang kemarin kita dapatkan. Terkadang kadang kita kan nggak ngerti ya kondisi supplier kita kayak apa. Benar. Makanya ketika kemudian sudah dikasih kepercayaan, trust, kan tidak semua orang itu dapat layanan hutang. Iya. Benar nggak Bang? Orang-orang tertentu aja. Iya nggak. Kalau nggak kemudian dikasih kepercayaan kan nggak mungkin dikasih hutang ya. Benar. Seperti itu. Nah, ketika sudah dikasih kepercayaan itu, jangan sampai kemudian nanti menghilangkan kepercayaan itu, Siap. itu. Seperti itu. Itu insight yang mahal Pak. Bagaimana kemudian kita jaga kepercayaan. Dan dengan datang Pak, ketemu, sebelumnya belum ketemu Pak, itu semakin mempererat jalinan bisnis yang ada. Yang sebelumnya mungkin lewat chat saja atau telepon saja. Ketika ketemu, trust dan kemudian hubungan emosional semakin kuat. Nah, beliau kemarin yang di Kalimantan tuh request bagaimana kemudian nanti tim saya, karena memang offline ya Pak ya, dan masih anak-anak muda datang dari satu pintu ke pintu yang lain, itu bisa diberikan edukasi juga tentang program modal utama. Oke, siap. Berarti pelayanan live stream seperti ini belum sampai ke beliau ya Pak? Iya, belum baru soalnya Pak. Oke. Baru jalan setahunan dia Pak. Dan beberapa tools kemarin juga yang mahal tentang insight juga, beberapa tools pemasaran yang sudah kita sampaikan sebetulnya. Makanya informasi ini terkadang belum sampai ke teman-teman Pak. Kalau kita punya tools pemasaran ini salah satunya kemarin, dan beliau senang banget ketika tahu kalau kita ada namanya PowerPoint produk itu loh Pak. Oke, product knowledge ya. Iya. Itu yang ada itu ini enak sekali buat edukasi ke tim, dan juga nanti tim bisa dijadiin tools untuk ke konsumen, jelasin. Dari kan biasanya kan produk kan nama Latin ya Pak ya, di kemasan itu nama Latin. Nah, ini yang kemudian jadi latar belakang kita bikin PowerPoint itu sehingga mudah banget untuk dipelajari dan Benar. Oke, siap. tersampaikan dengan baik. Itu beberapa kemarin salah satunya yang dari Sumatera belum tahu kalau ternyata ada itu. Oke. Kembali ya, memang fasilitas yang kita berikan dalam bentuk channel Telegram, video di YouTube, kemudian PowerPoint itu harus disampaikan ya Pak Erik ya. Iya, direpetisi. Bot juga boleh tahu yang robot itu Pak, yang kita punya robot sebagai tools penjualan. Telegram ya. Beliau belum tahu itu aja penjualnya Masya Allah Pak. Apalagi sudah tahu itu gitu. Oke, luar Masya biasa. Allah. Ini yang menarik Bang. Makanya kenapa kalau kadang itu kita ngulas itu berkali-kali, kita ulang-ulangi karena beberapa teman-teman belum tahu itu. Oke, siap. Bahkan sudah tahu, gunakannya nggak bisa Bang. Oke. Gunakannya nggak Belum bisa. bisa materi. Berarti memang Iya. harus ada sosialisasi ini. Iya. Ini kapan ini Pak Erik mau launching atlas sekaligus Nah. sosial langsung gini tuh cara pakainya ini. Wah, ini nanti kita Kapan ini Pak Dokter siap membersami kita ini Pak Erik? nanti coba saya komunikasikan dulu ke beliau Pak. Oke. Slotnya kapan, Oke. seganya kapan, nanti kita agendakan. Mudah-mudahan di tahun ini bisa kita sosialisasikan di beberapa titik lah Pak. Minimal Jawa lah. Oke. Jawa kita sosialisasikan. Ya Pak Dokter, kalau melihat tayangan ini jangan lupa diluangkan waktunya ya. Sibuk banget kayaknya beliau. Iya, Akhir-akhir beliau ini. ini lagi Ada sibuk. proyek baru apa Bang? Nah itu dia itu. Saya kemarin sempat tanya sama beliau, "Dok, lagi sibuk apa ini?" Saya kira ada proyek-proyek baru, tapi ya dalam kesibukan apa ini sekarang saya kurang paham juga. Mudah-mudahan diberi kemudahan, diberi kelancaran. Amin. Oke, Pak Erik ya, ini kita di episode 94 ini kembali sebelum kita bahas tema utama ini kan tadi Pak Erik menyampaikan ke saya bahwasanya standarisasi harga ini mesti relevan ini. Nah, Pak Erik mungkin bisa nyampaikan ini relevannya gimana ini Pak Erik? Iya, masih relevan banget. Makanya
Beritamu yang kemarin juga Pak Angga. Beliau bahkan izinnya itu bukan banding-bandingan harga, izin mau jual produk hiu 3 kali lipat dari harga bandrol. Di atas harga malahan ya Pak Erik. Karena memang cost operasional itu tinggi. Cost operasional tinggi, kalau kemudian hanya jual di harga bandrol, kan untuk Pak Angga. Dan mungkin memang kalau di luar Jawa, di pedalaman kayak gitu, mungkin harga segitu itu memang masih masuk di sisi mereka dan logis, masih logis itu loh. Dalam artian market masih terima gitu loh. Apalagi mungkin memang sakitnya itu gitu loh Bang. Akhirnya kebeli. Siap. Jadi ini menarik juga nih Pak Erik tadi menyampaikan penjualan secara offline door to door dengan SDM yang enggak sedikit, itu costnya juga gede. Mengakibatkan harus dijual di atas rata-rata ya, bahkan sampai ada yang 3 kali lipat dari harga yang kita tetapkan. Ini mirip seperti strategi promosi atau penjualan melalui ads juga Pak Erik. Ini costnya juga tinggi juga. Jadi memang apa yang disiapkan oleh Herpen Utama buat jaringan distribusi memberikan diskon maksimal itu ya memang harus dimanfaatkan ya Pak Erik ya. Jangan dibanding-banding ya Pak Erik ya. Betul. Makanya tadi saya kasih repetisi edukasi di channel regulasi sensasi harga itu Pak Angga. 3 poin penting ketika kita berbisnis. Yang pertama tentang kualitas produk. Nah, beliau yang kemarin ke tempat kita yang dari Sumatera itu, itu mengakui betul kualitas produk Herpen Utama. Bahkan beberapa kemudian beliau ketika keliling tuh heran, ternyata produk-produk ads yang lagi viral itu ini buat kita di sini ya Pak Erik, bilang gitu Bang. Mungkin produk maklum mungkin Pak. Masya Allah. Berarti produknya bisa diterima masyarakat ya Pak Erik ya. Itu kualitas, kalau produk memang berkualitas secara otomatis itu bisa jual sendiri Pak. Makanya Masya Allah beliau makanya produk-produk final ini produknya hiu ternyata. Ya memang notabene memang sudah konsen di kualitas produk. Itu beliau sampaikan Pak Angga. Bagaimana beliau juga ngerasain banget kualitas produk Herpen Utama. Kemudian yang kedua yang juga tak sampaikan tentang hubungannya dengan standarisasi harga tadi Pak Angga. Profitable Pak Angga. Makanya kenapa kok kemudian beliau sampaikan juga untungnya lumayan itu loh. Beda dengan yang lain. Kalau di Herpen Utama beliau bisnis, beliau mengatakan wah lumayan Masya Allah, profitnya di hiu ini gede. Nah itu bisa gede kenapa? Ya karena memang budgeting iklannya kita nggak ada Pak Angga. Dan kita alirkan ke situ, ke teman-teman jaringan. Gimana teman-teman jaringan dapat profit yang lumayan, biar bisa gerak gitu loh Pak Angga. Nah itu yang kemudian korelasinya dengan standarisasi harga. Kalau teman-teman banting-bantingan ya nggak jadi profit. Seperti itu. Siap. Masya Allah. Menarik ini. Tapi mungkin kalau kita bahas event sepekan lalu kayaknya kita bakal habisan waktu Bang Erik, dan tema kita utama yang disebut dengan komunikasi itu nggak kebahas nanti. Mungkin sekarang kita bahas itu, kita masuk ke komunikasi, informasi dan edukasi ya. Betul. Pak Erik bisa dilanjutkan Pak Erik. Terima kasih Pak Angga. Kemarin kita udah ulas tentang bagaimana kemudian suami dikasih di sebuah layanan ya Pak Angga ya. Dan ini memang untuk pasien-pasien yang memang bertanya. Kalau yang to the point enak sudah. Ya dari produk ini kita kasih, udah beliau langsung pergi. Tapi yang penanya ini ya. Tipe-tipe orang yang datang ya pasien ya. Yang dia nggak ngerti mau berobat apa gitu loh. Nah ini salah satu tools yang bisa teman-teman lengkapi dirinya sehingga bisa ngasih rekomendasi yang tepat dengan suami dikasih ini Pak. Yang pertama kemarin ada namanya KIE, komunikasi, informasi dan edukasi. Komunikasi sudah kita bahas, informasi sudah kita bahas juga. Sekarang ke edukasi. Coba slide edukasinya Mas, coba dibuka edukasi. Teman-teman juga yang sudah punya bukunya bisa nyimak di buku ini. Sudah di halaman 152 ini. Iya.
di buku Semu dan Sehat dengan Suah Medikasi. Nah, di edukasi ini sebagaimana Zoom kita tiap pekan seperti ini ya Pak Angga ya, mengedukasi kan memberikan edukasi informasi ya Pak Angga ya, pemahaman yang benar. Edukasi itu memberikan pemahaman yang benar. Nah, di edukasi di Suah Medikasi ini memberikan pemahaman yang benar tentang Suah Medikasi Pak Angga. Apa sih Suah Medikasi itu? Seberapa sih porsinya di pengobatan mandiri secara sendiri tadi Pak Angga? Ada 3 poin penting yang perlu disampaikan dalam edukasi kali ini. Coba di-share lagi Mas. Slide berikutnya yang pertama. Nah, yang pertama Pak Angga di Suah Medikasi di poin edukasi ini berikan pemahaman bahwa kita yang berada di garda depan pelayanan hanyalah membantu si pasien dalam bersuah medikasi. Nah, ini yang sering saya sampaikan. Berarti porsinya bukan mendiagnosa Pak Angga. Porsinya bukan mendiagnosa, karena diagnosa ini bukan wewenang teman-teman ya. Diagnosa ini dokter. Makanya kita komunikasi dan menggali pun itu konteksnya nanti untuk merekomendasikan apa produk yang tepat, herbal yang tepat yang kita bisa berikan kepada si pasien. Yang kedua Mas, coba Mas. Nah, yang itu dulu. Nah, ini layanan konsultasi medis dan layanan Suah Medikasi. Nah, kita informasikan lagi ya Pak Angga ya, bahwasanya kita punya 2 kontak yang berbeda. Yang membedakan itu bentuk layanannya. Dua-duanya diampu oleh Dr. Didit Rohadi ya Pak Angga. Sama beliau yang sudah familiar di teman-teman semuanya. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan bentuk layanannya Pak Angga. Kalau layanan konsultasi medis ini memang spesifik nanti teman-teman ketika menghubungi layanan konsultasi medis, dan ini sifatnya umum ya Pak Angga ya. Untuk teman-teman jaringan ataupun ke pasien juga boleh akses. Ini sifatnya umum. Dan nanti beliau menegakkan diagnosa. Makanya ketika teman-teman tanya di nomor ini, beliau nanti akan berbalik tanya dengan data-data yang dibutuhkan. Sehingga memang akurat untuk menegakkan diagnosa tadi Pak Angga. Makanya butuh waktu agak lama dan agak slow, nggak bisa keburu-buru kalau yang nomor layanan konsultasi medis ini Pak Angga. Nah, berbeda dengan yang layanan yang sebelahnya Pak Angga. Layanan konsultasi medis Akin Herbanda Utama. Ini konsepnya Suah Medikasi. Kalau teman-teman menghubungi nomor yang sebelahnya ini, nanti teman-teman tidak akan ditanya lagi tuh hasil labnya apa, rongsinya seperti apa. Pokoknya beliau langsung ketika teman-teman tanya, "Dok, ada pasien gini." Nah, dokter itu langsung nanti memberikan rekomendasi. Oh iya, pakainya ini. Nah, lebih praktis, lebih sederhana dan lebih simpel. Nah, makanya teman-teman harus tahu nih layanan yang berbeda. Jangan tambah bingung, wah tambah pakai nomor ini kan gitu. Nah, ternyata memang beda. Layanan untuk konsultasi medis untuk penyakit diagnosa, kalau yang satunya konsepnya Suah Medikasi. Siap. Nah, yang nomor ini 0851 5945 3335, dan ini pun hanya diperuntukkan untuk internal jaringan ya Pak Angga ya, teman-teman keagenan aja. Karena memang nanti khawatirnya kalau di-share juga ke konsumen nanti crowded nanti juga nggak bisa terlayani dengan bagus. Betul. Seperti itu. Lanjut Mas, yang kedua. Nah ini yang kedua, Suah Medikasi itu memang umum dilakukan untuk kasus-kasus ringan yang sering terjadi di masyarakat, bukan kasus-kasus penyakit yang berat atau langka atau jarang terjadi. Perlu difahami bahwa tidak semua kasus keluhan kesehatan bisa diatasi dengan Suah Medikasi Pak Angga. Ada beberapa kasus keluhan kesehatan yang memerlukan penanganan dokter dan tindakan medis atau pembedahan. Siap. Nah, ini porsinya kelihatan. Edukasi, pemahamannya kita samain apa itu Suah Medikasi. Kalau penyakit-penyakit yang membutuhkan tindakan medis atau bedah tadi,
masih, makanya kan ada beberapa ekstrem kanan dan ekstrem kiri kan Pak, dalam pengobatan alternatif dan segala macamnya ini. Kalau yang paling utama kan THM, traditional herbal medicine itu kan definisi sederhananya itu bagaimana kemudian kita mempunyai pendekatan sesuai dengan pendekatan medis kan Pak, tetap pakai farmakologi dan segala macamnya, logis lah gitu loh. Yang kemudian ekstrim seolah-olah medis itu nggak ada baiknya sama sekali gitu kan, tetap sesuai dengan porsinya. Makanya ada dokter didit, ada apoteker, ada sarjana farmasi dan segala macamnya, yang memang ya harus sesuai dengan porsinya gitu loh. Kalau memang nggak bisa ditangani ya sudah, memang perlu penanganan medis, pembedahan dan segala macamnya, nggak bisa. Makanya ini saya tekankan di sini, swamedikasi seperti itu Pak. Yang kedua, yang ketiga, coba Mas yang ketiga. Ini yang juga penting ialah menyampaikan bahwasanya swamedikasi yang dilakukan itu ada batasannya. Dalam artian, jika setelah minum obat, keluhan dan gejala yang dirasakan atau dialami oleh pasien tidak kunjung reda atau membaik, hendaknya segera mungkin memeriksakan ke layanan kesehatan terdekat. Seperti apa? Seperti misal ke klinik, puskesmas, rumah sakit ataupun praktek dokter terdekat. Ini yang penting banget. Ini yang kadang teman-teman ada yang over tadi Pak, ekstrim kanan dan ekstrim kiri tadi. Khawatirnya kalau kemudian tidak dipahamkan yang ini Pak, tentang porsi ini, tadi ada kasus menarik Pak, yang namanya sudah terlambat ya. Nah, ini naudzubillah min dzalik, semoga Allah lindungi kita semuanya. Contoh pernah saya dengar itu misal kasus melahirkan Pak. Kasus melahirkan itu kan kejadian alamiah ya Pak ya, sebetulnya alamiah, natural. Bahkan tanpa kelainan kesehatan ku iso wong lahiran dhewe iso. Alamiah. Tapi kan zaman sekarang kan butuh pertolongan orang-orang yang punya kompetensi itu untuk melahirkan Pak. Ini ada kisah Pak, agak menarik, makanya rasional tadi. Jangan sampai kemudian kejadian hal-hal yang tidak diinginkan. Ada kisah di desa, makanya di desa kan kadang, ya mohon maaf, beberapa orang desa kan kadang untuk diedukasi itu agak sulit ya Pak ya. Saklek dan sudah punya pemikiran itu kadang nggak bisa diubah gitu loh. Ada suatu saat ketika itu istrinya hamil dan mau melahirkan Pak, datang ke bidan. Qadarullah, ala kulli hal nggak bisa lahiran dan keluarganya telat bawa ke bidan tadi, sehingga sama bidan tadi itu suruh merujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut, apakah itu pembedahan dan segala macamnya ya, di vakum dan segala macam. Yang jelas biasa di medis itu seperti itu Pak, ketika di misal puskesmas kan nangannya dirujuk ke rumah sakit, sama di bidan dilihat kondisi dan segala macamnya, nggak bisa nangani, dirujuk. Si keluarga kekeh kukuh nggak mau merujuk, ternyata dibawanya ya benar diambil nih, ini pasien diambil Pak, yang mau ibunya mau melahirkan, tapi gak dibawa ke puskesmas atau ke rumah sakit yang disuruh merujuk tadi Pak, ke bidan yang lainnya atau bahkan ke dukun lainnya. Ala kulli hal qadarullah syafa Pak, meninggal ibunya meninggal. Nah, harusnya kan nggak terjadi seperti itu. Kalau kemudian tadi ada edukasi yang pas dan kemudian kita dapat edukasi itu, makanya nanti ada bab tersendiri selain edukasi, ini namanya rasional tadi Pak. Kayaknya masih panjang kita pembahasannya.
Ini horor banget, makanya kan kadang teman-teman ada yang ekstrim tau Pak Angga. Bahkan ada salah satu dokter yang ngaji itu bahas tentang imunisasi gitu kan. Iya nggak Bang? Ada bukunya kemarin kita waktu di Halal Fest itu. Ada ya? Ada Oke. imunisasi itu, pengobatan medis atau barat itu. Oke, siap. Mendudukkan itu beliau, mendudukkan itu sesuai porsinya gitu loh. Nggak hanya kemudian kalau ekstrim kirinya kan imunisasi itu nanti mencacatkan anak, Anti-vax ya? iya, mencacatkan anak nanti jadi apa dan segala macamnya gitu loh. Padahal ya Dikasih microchip ya? nggak juga gitu loh. Makanya di Swamedikasi pun juga seperti itu. Swamedikasi nih Pak Angga, ketika Anda melakukan sebuah aktivitas swamedikasi kemudian qadarullah syafa, keluhan yang Anda rasakan tidak ada perubahannya, ya sudah, Anda periksakan ke layanan kesehatan terdekat, puskesmas, klinik, atau rumah sakit atau dokter praktek. Ya nggak Bang? Yes. Contoh sederhana juga muncul benjolan, misalnya benjolan, wih benjolan itu kan, ya kita ikhtiar gitu kan. Oh apa ini kan apa? Ya ikhtiar nggak apa-apa, saya dikasih dulu kan ya. Tapi kalau benjolannya nggak hilang-hilang, tambah nyeri, tambah anu, ya sudah segera bawa ke layanan kesehatan terdekat gitu loh. Seperti itu. Lanjut Mas. Ini yang menarik Pak. Oke, apa ini? Faktanya memang kan peruntukan swamedikasi ini kan memang untuk kasus-kasus yang ringan yang sering terjadi di masyarakat. Oke, siap. Herbal jamu nih Pak. Namun faktanya herbal tidak hanya untuk swamedikasi, kasus-kasus ringan. Oke. Tidak jarang mampu herbal ini Pak Angga mengatasi keluhan kesehatan yang parah atau perlu penanganan medis. Oke. Masih rasional tapi ini Pak? Masih rasional. Masih rasional. Dalam kondisi memang tanaman tersebut memang ada literatur yang memang bagus untuk itu, kasus itu. Oke, siap. Contoh, tak kasih contoh Bang Ngobrol atau tergambarkan. Wih, Contoh. Oke. Kalau di medis Pak Angga, kalau kasus kencing batu, ya ada batunya di saluran kemih itu mau nggak mau ditembak, dioperasi Pak, ditembak laser atau dioperasi. Kalau ada batu mengkristal karena terlalu banyak purin ada di saluran kemih ataupun di ginjalnya, itu di medis ditembak laser atau di medis lah, dioperasi. Nah, ada tanaman yang memang ajaib Masya Allah, tentunya karena izin Allah ya. Itu yang farmakologinya ya, khasiatnya itu menghancurkan tuh batu Pak dari dalam. Ada namanya tempuyung, ada kumis kucing, obat-obat di apotek dulu ada obat-obat yang keren gitu, ternyata memang isinya itu. Nah ini masih rasional Pak Angga. Rasional. Rasional. Siap. Ini maksud slide ini Pak Angga. Siap. Nah, faktanya seperti itu ternyata. Nah, makanya saya kasih zat NB untuk kasus-kasus tertentu. Oke. Untuk kasus-kasus tertentu yang memang ini obat herbal ini, tanaman ini memang ampuh punya farmakologi untuk seperti itu. Oke. Contoh lagi Pak Angga, contoh lagi. Siap. Apa ini? Kalau kasus peradangan di amandel ini Pak Angga, itu nggak ada solusinya kecuali dioperasi kalau di medis. Operasi mis. Tonsilitis, amandel, ya enggak? Tapi ada obat-obat bahkan produk kita yang kemudian testimoninya nggak jadi operasi, ngempesin Pak Angga, ngempesin dengan obat herbal tadi. Oke, siap. Seperti itu, makanya salah satu fungsi kita hadirkan layanan konsultasi medis itu untuk itu Pak. Oke. Porsinya sepadan.
Oke, oke. Nah, ini yang bisa nanti dikonsultasikan ke dokter Didi atau Nur Hadi. Karena setiap kita kan informasi dan pengetahuan tentang seperti ini kan terbatas ya Pak. Tentang kasus-kasus seperti ini terbatas. Makanya ini juga fungsinya dokter Didi atau Nur Hadi itu di situ juga. Memastikan tetap rasional tadi Pak. Oke, siap. Seperti itu. Tergambar ya Bang ya. Tergambar. Boleh dilanjut Pak. Gitu ya. Lanjut Mas. Nah ini menegakkan diagnosa pada keluhan dan gejala yang dirasakan pasien. Apa sebenarnya sakit yang diderita sehingga pengobatan bisa lebih terarah. Oke. Nah, diagnosa yang dimaksud ini diagnosa sederhana, bukan diagnosa dokter ya Bang. Kemudian atau juga untuk mengantisipasi jika dibutuhkan tindakan medis lebih lanjut, semisal uji lab, foto rongsen atau yang lainnya sebagai penguat data dalam menegakkan diagnosa dokter atas keluhan dan gejala yang ada. Oke. Nah ini fungsi dan peran edukasi Pak Angga. Ini sangat penting sekali edukasi itu mendudukan sesuai dengan porsinya edukasi. Oke, siap. Lanjut mas. Kemudian salah satu juga elemen yang bisa membantu teman-teman dalam suara medikasi ada namanya farmasi klinik Pak Angga. Farmasi klinik. Di ilmu disiplin kefarmasian itu namanya farmasi klinik Pak Angga. Ini sebetulnya farmasi klinik ini pelayanan yang diberikan oleh farmasis dalam upaya meningkatkan pengobatan yang rasional, aman, tepat dan ekonomis Pak Angga. Dengan harapan mampu memaksimalkan efek terapi dan meminimalisir efek obat yang tidak diinginkan serta efisiensi biaya Pak Angga. Oke. Ini fungsi farmasi klinik dan ini biasanya dipraktekkan oleh seorang farmasis di rumah sakit Pak Angga biasanya. Karena memang kalau di rumah sakit itu komponennya lengkap ya Pak Angga dan kasusnya memang berat. Tapi untuk suami medikasi kita bisa terapkan nih bagaimana kemudian kita bisa mendapatkan pengobatan yang rasional, aman, tepat dan ekonomis. Dengan harapan mampu memaksimalkan efek terapinya maksimal Pak Angga, kemudian meminimalisir efek obat yang tidak diinginkan, dan kemudian mengefisiensi biaya yang dikeluarkan. Nah ini lanjut mas, farmasi klinik Pak Angga. Oke, siap. Nah ini sudah nanti dilakukan di rumah sakit ya Pak Angga ya, dan ini sangat membantu di suami medikasi. Lanjut mas. Nah ada 4 poin dalam farmasi klinik yang bisa membantu suami medikasi teman-teman. Bagaimana sebuah pengobatan yang kita lakukan itu bisa rasional, Pak Angga, aman, tepat dan ekonomis. Dengan meminimalisir efek obat yang tidak diinginkan, efisiensi biaya dan memaksimalkan efek terapi yang kita lakukan. Nah, ada 4 poin. Yang pertama, langsung aja mas, kita buka yang pertama. Ini memaksimalkan efek terapi. Bagaimana kita cara memaksimalkan efek terapi Pak Angga? Ini kan bagaimana obat yang sudah kita pilih, yang sudah kita pilihkan dan kita rekomendasikan tadi bisa maksimal kerja obatnya Pak Angga. Nah ini dengan ketepatan pemakaiannya Pak Angga, kesesuaian dosis dan kedisiplinan atau kepatuhan pasien dalam menjalankan terapi pengobatannya. Makanya ada beberapa obat kan kalau di apotek itu ada namanya antibiotik, diminum sampai habis. Iya kak, sering dapat edukasi itu ya informasi itu. Pak yang ini nanti diminum sampai habis. Loh, mas sudah semua diminum sampai habis ya? Iya. Nah ini untuk memaksimalkan efek terapi Pak. Itu fungsinya seperti itu Pak. Ada obat-obat yang memang harus diminum sampai habis. Ada obat-obat yang memang diminum ketika memang ada keluhan saja. Nah, ketika teman-teman di herbal, mungkin hal baru ya buat teman-teman.
Itu bisa ketika tahu seperti ini kan bisa memaksimalkan nanti efek terapinya. Makanya ada guyonan yang seperti ini ketika kita keliling ke jaringan Bang. Dan menarik ini Bang. Jika membantu sales Bang. Jadi beliau bilang gini, jualnya itu berarti paket Bang. Kita kan ada paket-paket terapi ya. Di channel kita juga ada namanya paket terapi herbal Bang. Untuk wasir, daun ungu, hemoroid, sarang semut. Ini ada menarik. Di beberapa tempat itu dia jualnya paket terapi Bang. Nggak jual satuan Bang. Nah, di display di tempat rak di display banget. Nah, yang menarik itu ketika kemudian si pasien ngopi banget. Mbak atau Bu atau Pak atau Mas, kalau saya beli satu aja boleh nggak sih gitu kan? Iya nggak? Jawabannya si orang ini menarik gitu loh, yang menggelitik dan masya Allah nggak apa-apa yang penting tetap rasional. Dia bilang gini, kalau bapak cuma beli satu ibu, nanti kalau kemudian proses penyembuhannya nggak bisa maksimal, jangan salahkan kami. Jadi ketika kemudian pengobatannya, terapinya tadi nggak maksimal, itu jangan salahkan kami. Akhirnya si pasien tadi mau nggak mau beli paket yang mana? 3 botol langsung. Ini seperti itu. Ini banget, Masya Allah. Salah satu jaringan kita yang memang behavior ada informasi ini, dia pastinya via telepon banget. Nggak WA, nggak apa, telepon. Menyebutkan A, B, C, D, seperti itu. Lanjut lagi. Nah, ini untuk memaksimalkan terapi. Fungsi farmasi klinik tadi, memastikan pemakaiannya betul. Pemakaiannya ini juga penting. Berapa teman-teman nggak paham kalau herbal ini pemakaiannya sebelum makan. Beda dengan obat kimia yang notabene mayoritas kan minumnya setelah makan. Kalau herbal, kalau dia nggak punya emah, minumnya itu sebelum makan. Ternyata apa? Ternyata kalau herbal, diabsorpsinya di dalam tubuh itu ketika lambung kosong atau perut kosong itu lebih maksimal daripada isi Pak Angga. Dibandingkan isi. Siap. Seperti itu. Ini yang pertama ya, memaksimalkan efek terapi untuk farmasi klinik ini. Yang kedua, meminimalkan resiko pengobatan. Setiap obat memiliki efek samping yang tidak diinginkan. Nah ini, dalam farmasi klinik ini bagaimana supaya hal ini bisa kita minimalisir? Tentunya dengan cara mengurangi risiko yang mungkin akan terjadi selama terapi pengobatan, seperti adanya ketidakamanan pemakaian obat tertentu, efek samping obat, kemudian interaksi obat dan kontraindikasi obat yang lainnya. Jadi kalau teman-teman perhatiin beberapa produk herbal itu ada namanya PP-nya Pak Angga. Peringatan perhatian. Nah, itu salah satunya ini untuk memaksimalkan pengobatan Pak Angga. Jangan gunakan ini dalam kondisi seperti ini. Jangan gunakan obat ini dengan obat yang ini. Sama-sama pengencer darah. Jangan gunakan ini saat kondisi seperti ini. Nah, ini harus paham, harus tahu teman-teman. Biar kemudian apa? Untuk meminimalkan resiko pengobatan. Makanya kalau kemudian ada yang tanya, kalau di herbal ini sering ditanyakan tentang pemakaian Sifakit untuk anak-anak di bawah 6 bulan. Iya nggak? Sering kan Pak muncul. Pak, boleh nggak sih Sifakit ini untuk diminum di bawah 6 bulan? Iya nggak? Nah, tidak semua orang bisa jawab ini. Coba dites teman-teman ini. Boleh nggak Sifakit untuk anak di bawah 6 bulan? Coba. Berapa yang ikutin teman-teman di Pak? Banyak sekali kayaknya. Nggak kelihatan itu.
Oke teman-teman yang sudah gabung, mungkin bisa dijawab pertanyaan Pak Erik. Berapa batas minimal usia ya? Apakah boleh di bawah 6 bulan minum Sifakit buat bayi berarti ya? Bayi usia kurang dari 6 bulan apakah boleh mengkonsumsi madu herbal anak Sifakit? Monggo. Sambil nunggu jawaban dari teman-teman bisa dilanjutkan Pak Erik. Nah ini kalau kemudian kita ada edukasi, ada farmasi klinik seperti ini kan kita paham nanti Pak. Kalau jawaban saya sering ke teman-teman terkait bayi di bawah 6 bulan ini kasus per kasus gitu loh. Kemudian mutlak nggak boleh. Oke, tidak mutlak ya. Tidak mutlak dilarang, tidak mutlak juga boleh ya. Iya. Tergantung kondisi bayi berarti. Iya betul. Ada berapa yang bayi yang sejak dini sama orang tuanya udah dikasih madu gitu. Madu. Ada berapa yang kemudian dia alergi madu gitu loh. Oke. Khawatirnya nanti yang disalahkan Sifakitnya, Pak. Oke, padahal itu madu secara umum ya. Iya, madu secara umum seperti itu. Oke. Madu secara umum. Itu penting Pak Angga. Ini kan untuk mengurangi resiko pengobatan. Ada yang alergi pada madu, ada yang enggak gitu loh. Beda-beda ya berarti ya. Bahkan siapa yang cerita itu dikasih madu itu sembuh apa Pak Angga? Siapa ya? Pengganti ASI siapa? Atau Bukan lupa ya. Bukan siapa ya? Itu Masya Allah gitu loh. Beberapa yang kemudian bahkan sejak bayi sudah dikasih madu seperti itu. Kita lanjut. Kemudian yang ketiga, meminimalkan biaya pengobatan. Nah ini juga fungsinya farmasi klinis Pak Angga. Bagaimana kita bisa memberikan rekomendasi terapi pengobatan hilang ya saya. Dengan adanya farmasi klinik ini. Kemudian yang kedua, ini ada yang jawab pertanyaan Pak Erik tadi Pak Erik. Iya. Izin menjawab Bapak, produksi Sifakit disarankan untuk anak-anak di atas 6 tahun. Jadi tidak disarankan untuk anak yang di umur 6 bulan. Ini dari scroll dikit Mas. Oke. Iya. Ini Pak Erik izin menjawab Bapak, produksi Sifakit disarankan untuk anak-anak di atas 6 tahun. Jadi tidak disarankan untuk anak yang di bawah 6 bulan. Nah, mungkin kalau PP di tulisannya berapa Pak Erik? Iya. Makanya memang Sifakit kan madu ya. Madu ini memang direkomendasikan untuk 6 bulan ke atas. 6 bulan ke atas. Adapun untuk bayi-bayi yang memang sudah terbiasa atau sudah pernah minum madu dan bisa, oke, enggak masalah. Oke, berarti tergantung si bayinya ya. Iya, betul. Tidak serta-merta harus gitu ya. Iya, betul. Oke, siap. Mungkin jika anak sudah konsumsi empasi sudah aman. Oh ya, empasi. Makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI. Oke, siap Pak Yusuf Sarjit, terima kasih. Iya, Masya Allah. Oke, Pak Erik, bisa dilanjutkan tadi sampai ke meminimalkan biaya pengobatan. Iya, betul. Nah, ini juga penting bagaimana kita bisa memberikan obat yang ekonomis kepada pasien kita. Dengan harga yang sesuai dengan kemampuannya, Pak. Lanjut, Mas. Kemudian menghormati pilihan pasien. Nah, ini juga kadang kita terlalu memaksakan terkadang banget. Padahal ada hal-hal yang kemudian itu privasi si pasien. Makanya kita boleh banget merekomendasikan produk A, B, C, D, E, F, G, apapun kita boleh rekomendasikan. Tapi mutlak nanti kita kembalikan ke pasien. Ketika pasien tadi ngomong misal mau beli produk A aja atau B aja atau ABC saja, ya wis oke. Peran kita itu memberikan suatu medikasi, ya merekomendasikan aja produk yang tepat untuk kasus bapak ibu ini. Nah, sedangkan pilihan itu ya pasien sendiri yang punya kuasa gitu loh Pak. Kita berhak untuk menghormati pilihannya. Oke, siap. Lanjut Mas.
Kemudian ini yang penting, rasionalitas pada sesuai medikasi. Rasionalitas, oke. Ini yang sering Pak Erik sebutkan ini, Iya. rasionalisasi. Oke. Monggo Pak Erik, lanjut Pak Erik. Nah, rasional itu apa? Rasional tadi relevan sesuai dengan kondisi yang ada. Oke. Rasional gitu loh. Kalau kemudian memang masih bisa sesuai medikasi, silakan. Kalau enggak ya ke layanan kesehatan itu loh. Ini menurut WHO, penggunaan obat dikatakan rasional jika pasien mendapatkan obat sesuai dengan kebutuhannya, Oke. digunakan pada waktu yang adekuat dan harga yang terjangkau. Adekuat itu apa, Erik? Adekuat itu sesuai dengan data yang lengkap. Nah, Adekuat itu loh. Makanya tadi di atas kan ada ulasannya tuh. Namanya yang apa namanya KIE, kemudian ada namanya farmasi klinik. Benar-benar ditegakkan kita merekomendasikan tuh ini di data yang kita sudah dapat tuh. nggak asal-asalan ya. Iya. Oke. Kalau memang itu kita lihat butuh tindakan medis, butuh di layanan kesehatan terkait, ya jangan paksakan diri kita. Oke. Jangan paksakan diri kita. Oke, siap. Beberapa teman-teman yang punya klinik, ketika kita visit datang satu rahim juga menjalankan ini Pak Angga. Kalau kemudian nggak semua diterima, kalau kemudian memang kasusnya berat, ya beliau nggak memaksakan dulu diterima pasiennya, disarankan ke puskesmas terdekat, dokter terdekat, ataupun klinik atau rumah sakit terdekat. Oke, siap. Lanjut Mas. Nah, ada 10 parameter rasional Pak Angga. Oke, siap. Nah, ini teman-teman nanti bisa cek di buku Semu dan Sehat Semua Dikasih. Oh, ini sudah habis berarti? Ya, bisa dicek di sini ya. Ini kalau tak bahas lagi lebih panjang lagi nanti Pak Angga. Ya, ini ada di halaman 159 ini. Ada ya Bang ya? Ada. Teman-teman bisa cek parameter rasional tuh kayak apa sih gitu kan. Nah, bisa dicek di sini nanti teman-teman wajib punya bukunya. Ada 10 parameter dikatakan rasional ya Pak Angga ya. Ya. Mungkin bisa di-spill dikit Pak Angga. Ada ini, Pak Erik. Misal yang pertama ketepatan analisis, yang kedua ketepatan indikasi penyakit dan seterusnya. Ini ada lengkap Masya sekali ini. Allah, Masya Allah. Ada sama 2 halaman sendiri pembahasannya ini. Iya, bisa dicek di situ. Lanjut Mas. Ini dampak positif jika kita mampu menerapkan sesuai medikasi pada layanan kita Pak Angga. Oke. Otomatis kepercayaan dan kepuasan pasien meningkat. Penerapan pengobatan berbasis data dan bukti teraplikasikan Pak Angga. Bisa mendorong masyarakat untuk bersuai medikasi dengan biaya yang murah dan aman. Kemudian memperluas keamanan pemberian obat secara sesuai medikasi. Oke. Ini beberapa manfaat ketika kemudian kita bisa menerapkan sesuai medikasi di layanan kita Pak Angga. Tadi kenapa kok murah? Coba tadi ya kasus batu ginjal tadi. Kalau operasi udah berapa tuh Pak Angga? Wah, puluhan juta gitu. Nah, dengan obat kita 2 botol 3 botol lah, mungkin 200-300 ribu ya, Iya. udah sembuh. Masya Allah, ekonomis banget. Lanjut Mas. Oke, siap. Nah ini laki-laki kalau tadi kan ke front office ya, ini back office-nya. Pastikan internal kita itu punya skill komunikasi yang mumpuni, memiliki kemampuan memutuskan obat apa yang tepat untuk direkomendasikan, bisa membuat rekam medis sederhana. Oke. Ini juga amazing kalau punya seperti ini, rekam medis sederhana Pak. Jadi kita punya histori tiap pasien-pasien kita, pelanggan-pelanggan kita yang berobat di tempat kita, rekam medis sederhana. Ini nanti bisa kita tahu histori dia. Oh Bapak Kai itu selain kita punya data lengkap alamat, nomor telepon dan segala macamnya loh, rekam medis itu riwayat dia Pak. Dia itu loro apa sih gitu loh. Akhirnya berarti ini produk-produk yang potensial untuk kita stok gitu nah Pak. Oke, database ya. Nah. Oke, menarik ini, menarik. Dan kita bisa tawarkan ke beliau gitu loh. Misalkan beliau sudah sembuh pun, nah kita berikan nih penawaran-penawaran yang sesuai dengan kebutuhan beliau. Contoh sederhana biar tergambarkan Pak Angga. Ada kita punya pasien yang diabetes. Kita punya nih rekam medisnya sederhana. Orang ini biasa cek gula darah ke kita, obatnya bersedia care
Nah, kalau lama, berarti kan udah sembuh nih. Kita bisa tawarkan nih beberapa produk yang untuk menjaga dari kadar gula dia gitu. Seperti itu. Produk-produk yang bisa membantu menjaga kadar gula dia tetap normal gitu. Oke. Kita berikan e-book untuk tetap sehat dengan diabetes. Oke, siap. Seperti Masya Allah, itu. luar biasa. Masih panjang Pak Erik. Dikit lagi kita selesaikan Pak. Kita gas gitu Pak Erik. kita selesaikan Kita aja. kebut biar bisa ganti materi lagi. Lanjut mas. Jangan tinggalkan ini dalam persuasi. Oke. Nah, lanjut mas. Kalau sakit kan fisiknya ya Pak Angga ya. Nah, jangan lupakan tentang psikisnya ini Pak Angga. Oke, siap. Yang dilahir ini diobati, yang psikis diobati. Lanjut mas, iki ya wis ya. Nah, iki perhatian dan rasa empati. Dukungan orang terdekat menjadi motivasi tersendiri bagi si sakit Pak Angga. Berarti fisiknya diobati dengan obat-obatan, psikologis dan sosialnya dikuatkan dengan memberikan pendampingan, perhatian dan rasa empati tadi, peduli. Oke. Lanjut mas. 4 hal yang bisa menguatkan psikis si sakit Pak Angga. Oke. Meningkatkan iman bahwa ini takdir dari Allah. Ini penting ini. Biasanya mau sakit apalagi gak sembuh-sembuh Pak Angga. Sakit degeneratif itu kadang frustasi dan agak-agak pesimis dengan kesembuhannya. Makanya harus meyakini takdir Allah, kemudian ridho, bersangka baik, mengetahui janji manis Allah, kemudian berbesar optimis dan memperkuat tawakal. Oke. Lanjut mas. Nah ini penutup insya Allah. Habis ini Pak Angga. Sakit itu datangnya dari Allah, dan Allah pula lah yang akan menyembuhkan. Tugas kita hanyalah berusaha dan berobat dengan maksimal. Oke. Makanya para ulama mengatakan lebih utama mana ketika kamu sakit itu, bersabar dengan sakitmu atau berobat. Kan berselisih itu para ulama. Para ulama mengatakan ya lebih utama bersabar gitu. Ada yang mengatakan lebih baik berobat. Kalau saya yang berobat Pak. Oke. Meskipun menyelisih Pak Erik. Ya itu bukan ranah kita ya Pak Erik ya. Insya Allah cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah luar biasa sekali. Alhamdulillah. Nah, rekan-rekan semua, pembahasan kita selama 2 pekan ya, 2 kali pertemuan. Sebenarnya mungkin ini bukan hanya 2 pekan, karena dulu sudah pernah disepil juga ya, mungkin sebelum Lebaran sudah pernah kita bahas. Mungkin totalnya ada mungkin 1 bulan ya, 4 kali atau mungkin 6 kali. Masya Allah. Memang mudah-mudahan teman-teman semua yang belum punya buku ini segera dibeli, masih tersedia di Gramedia Pak Erik ya. Iya. Ada promo diskon 20%. Nah, insyaallah ya, teman-teman manfaatkan informasi dari Pak Erik, promo 20%. Buku ini mudah-mudahan nanti bermanfaat, bisa diaplikasikan di toko teman-teman masing-masing. Amin. Bermanfaat buat teman sendiri juga. Oke, sebelum kita tutup, monggo Pak Erik ada closing statement untuk acara kita pada pagi hari ini. Iya, terima kasih teman-teman semuanya sudah menyimak Zoom utama. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo, Pak Angga. Ya, alhamdulillah, terima kasih teman-teman semua yang sudah menyimak dari awal sampai akhir, baik di live Zoom maupun di Instagram. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan ini bisa bermanfaat dan bisa teman-teman semua aplikasikan dan membawa kebermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan perbuatan. Insya Allah kita berjumpa lagi di live Zoom yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.